Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa syafi'al ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Salafiyah Miftahul Huda, yang insyaallah kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya teringat sebuah hadis dari baginda Rasul yang berbunyi, ra'aitu maktuban ala babil jannati anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin, yang artinya, aku melihat ada sebuah tulisan di atas pintu surga. Tulisan itu berbunyi, anta muharramatun, engkau ya surga, muharramatun, diharamkan untuk dimasuki 3 golongan manusia. Golongan manusia pertama yang diharamkan untuk memasuki surganya Allah adalah bakhil, orang-orang yang kikir, orang-orang yang pelit, bin medit alias buntut gaziran. Bahkan khusus untuk orang-orang yang pelit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam hadis lain, kata beliau, al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minal jannah, ba'idum minan nas, qaribum minan nar. Orang yang bakhil itu, kata Nabi, dia jauh dari Allah, jauh dari surganya Allah, dijauhi oleh manusia. Dan orang bakhil itu amat sangat dekat dengan neraka. Dan sebaliknya, as-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minal jannah, qaribum minan nas, wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan, orang yang baik hati, ia dekat dengan Allah, sangat dekat dengan surganya Allah, disenangi oleh manusia, dan jauh daripada neraka. Ibadallah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, karenanya kalau kita ingin termasuk orang-orang yang diizinkan dan diperkenankan untuk masuk ke dalam surganya Allah, satu hal yang harus kita hindari, jauhi dan buang sifat kikir yang ada di dalam diri kita. Jadilah kita orang-orang yang dermawan, orang-orang yang mempunyai kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata Nabi, inna awliya Allah lam yanalu sa'ata rahmatillah wa ridwanihi bikasratil ibadah, walakin naluha bisakhawatin nafsi wal istihanati bid dunya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah, para wali-wali Allah, mereka semua mendapatkan keluasan kasih sayang Allah, mendapatkan keriduan Allah, bukan dikarenakan karena banyaknya ibadah yang mereka lakukan, walakin naluha, akan tetapi para kekasih-kekasih Allah, mereka semua mendapatkan keluasan rahmat Allah dan keriduan Allah berkat bisakhawatin nafs, karena mereka memiliki jiwa yang dermawan. Karenanya ibadallah, orang-orang yang memiliki sifat dermawan, hakikatnya mereka telah mewarisi sifat-sifat
para kekasih-kekasih Allah. Dan satu hal yang harus kita ingat, kata Nabi, ma naqasa mim malin bisadaqatin, tidaklah berkurang harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bal yazdad, akan tetapi hakikatnya harta itu justru bertambah dan semakin bertambah. Karenanya uang kita yang sesungguhnya, tabungan kita yang sebenarnya adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah. Kalau uang kita yang saat ini ada di dompet kita, itu uang kita saat ini, nanti siang kemungkinan sudah berpindah tangan. Kemungkinan nanti siang sudah jadi milik tukang cendol, sudah jadi milik tukang soto, bahkan mungkin sudah milik tukang bakso. Harta yang sesungguhnya, harta yang akan kita bawa sampai kita menghadap kepada Allah adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang diharamkan untuk memasuki surganya Allah adalah akin, orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Sehebat apapun kita, berapapun banyak harta yang kita miliki, betapapun tinggi pangkat dan kedudukan yang kita sandang, itu semua tidak ada arti dan nilainya kalau kita durhaka kepada ibu dan bapak kita. Karenanya, kalau kita ingin diizinkan memasuki surganya Allah, jadilah kita anak-anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ridullah fi ridul walidaini wa sukhtullah fi sukhtihima. Ridhonya Allah tergantung keriduan ibu bapak kita, dan sebaliknya, kalau bapak ibu kita murka, maka Allah pun akan ikut murka kepada kita. Yang ketiga, orang yang termasuk diharamkan untuk memasuki surganya Allah, kata Nabi, nammamin, orang-orang yang dalam hidup ini gemar mengadu domba antara satu dengan yang lainnya. Dengan kata lain, orang yang diharamkan masuk surga adalah orang-orang yang senang menebar kebencian, senang menebar permusuhan di antara sesama manusia. Agar kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 golongan manusia yang diharamkan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bakhil, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang gemar mengadu domba, menebar fitnah dan menebar permusuhan di antara sesama manusia. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.